Oke, selamat siang anak-anak. Hari ini Bapak dapat jam di kelas kalian ya, kelas 12. Walaupun mungkin nanti kalian nontonnya beda waktu karena saya di kelas 12 IPA dan 12 IPS ya. Tapi saya rasa sama. Untuk kali ini kalian tonton video ini sebagai uh, sambutan saya untuk kalian di awal tahun ajaran ini ya. Seperti kalian tahu kan, kalian udah 3 tahun di sekolah ini. Di hari pertama di tiap semester biasanya saya kasih wejangan dulu, kayak semacam apa namanya, pemberitahuan sama kalian apa yang jadi harapan saya dan sebagainya ya. Oke, mohon maaf anak-anak, hari ini bapak pakai kaos karena tadi ada rencana bahwa guru-gurunya akan olahraga di sekolah. Karena ya kalian tahu, bapak sekarang ngomong di ruang kelas ini, tapi muridnya nggak ada. Jadi bapak ngomongnya sama kalian lewat kamera, dan saya berharap apa yang saya sampaikan bisa kalian cermati dan kalian bisa ikuti, dan semoga bermanfaat buat kalian. Mungkin bukan buat saat ini tapi buat nanti ya. Oke, langsung aja. Sekarang kita sudah masuk di bulan Juli 2020 dan kalian akan menjadi, bukan akan menjadi, tapi sudah menjadi siswa kelas 12. Dan kalian sudah ada di, kalau kata orang-orang di, kita tonton film-film Hollywood ya, it's your senior year gitu ya. Tahun terakhir ya, kalian jadi anak kelas senior lah. Kalian yang jadi senior di sekolah ini. Namun kita tahu kondisi bersama bahwa kondisinya kita sedang dalam kondisi pandemi corona. Kita tahu, saya nggak usah memberikan gambaran yang menakutkan, tapi saya yakin kalian semua bisa menyadari betapa mengerikannya itu. Karena apa? Karena kalian bisa lihat di media mainstream ya, media yang bisa kita percaya bersama karena dia bertanggung jawab dan ada yang jadi pengawasnya, bukan media abal-abal. Kita tahu setiap saat kita diberitakan tentang perkembangan penyebaran penyakit ini. Karena itu saya berharap kalian jangan main-main dengan penyakit ini, tapi benar-benar menjauhinya dengan melakukan apa yang diminta sama pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar ya, PSBB. Jadi kalian jangan kumpul-kumpul dulu. Ya, mungkin kalian pengen santai, pengen bermain bersama-sama teman-teman kalian, pengen apa namanya, ya berleha-leha, udah bosan di rumah dan sebagainya. Jangan ya, jangan keluar rumah, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Apapun yang bisa kalian lakukan ya. Bahkan bapak juga sama. Bahkan ketika kemarin di semester yang lalu, setengah semester kita lalui dengan belajar di rumah, memang bapak juga mengalami kebosanan. Tapi itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang produktif ya. Misalnya kita bisa ya, kalau bapak memanfaatkannya dengan bercocok tanam, berkebun di rumah ya, dengan apapun itu ya, mencoba membudidayakan sesuatu dan sebagainya. Tapi pokoknya hal-hal yang produktif yang tidak membuat kita menjadi apa ya, masuk ke dalam situasi yang bahaya ya. Dan sejauh yang kita dengarkan, semua warga SMA ya di ke-12 masih dijagai Tuhan dan tidak ada yang mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena itu semoga ini masalah pandemi ini nanti berjalan dan selesai, lenyap, bisa teratasi, dan kita semuanya selamat dari masalah ini, dan kita bisa kembali sekolah dalam situasi yang lebih nyaman lagi ya, dan kita bisa belajar bersama-sama lagi. Oke, seperti yang sudah kalian rasakan dalam 3 bulan terakhir, kita akan belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Karena itu mungkin ya kalian mungkin akan sedikit apa namanya, sedikit banyak harus mengeluarkan biaya untuk kuota internet dan sebagainya. Tapi apa daya, memang itulah yang sekarang dibutuhkan ya. Coba makanya lakukan dengan bijak ya, dan ya saya rasa kalian juga untuk hal rekreatif seperti main game, kalian bisa merelakan kuota dan sebagainya. Tapi untuk hal yang lebih apa namanya, lebih serius ini, yaitu pembelajaran, ya semoga bisa dilakukan dengan lebih sukarela ya, dan jangan mengeluh ini itu dan sebagainya ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke,
kalian sudah duduk di kelas 12. Kalian bukan lagi anak kelas 10, anak kelas 11. Buat saya yang sudah sekitar 17 tahun mengajar, merasakan bahwa jenjang 3 tahunan dari SMP, dari SMA, juga di SMK, kalau dalam fase 3 tahun yang kita lalui selalu sama ya. Biasanya di tahun pertama itu adalah masa-masa di kelas 10, di kelas 7 itu adalah masa-masa pengenalan dan situasinya masih kalian masih mudah untuk dibentuk dan sebagainya, nakal-nakal sedikit dan sebagainya. Nah, di kelas 11 atau di tahun kedua biasanya kalian sudah mulai mencoba menunjukkan jati diri kalian. Kelas 7, kelas 8, kelas 11 itu ya, merasa sudah kenal dengan lingkungan dan mencoba menunjukkan siapa saya dan apa yang saya inginkan. Nah, biasanya di tahun-tahun itulah kalian menjadi murid-murid yang agak-agak bermasalah, agak-agak ya menunjukkan ego kalian dan sebagainya. Tapi biasanya di kelas terakhir, di tahun terakhir, kelas 12 atau kelas 9 ya, kalau di SMP dulu saya mengajar sama, kalian jadi sudah agak dalam kondisi, biasanya kalian akan jauh lebih dewasa dari waktu kalian baru masuk dan lebih bisa mengatur dan mengukur diri, dan biasanya dalam tanda kutip lebih baik ya, lebih alim, lebih lebih terarah ya. Nah, kalian dari kelas 12, baik itu yang anak IPA, 12 IPA dan 12 IPS ya. Buat saya sama ya. Kalian itu sama-sama sudah masuk di tahun terakhir dan biasanya kalian itu sudah berada pada posisi yang belajar dengan tujuan yang terarah. Saya pengen jadi apa, maka saya akan mengarahkan diri saya ke sana. Walaupun mungkin nanti kalian bisa saja cita-cita kalian mungkin nanti akan lompat sana, lompat sini, atau kalian mengubah. Tapi ya biasanya kelas 3 sudah tidak neko-neko lagi. Nah, karena kalian sudah masuk ke kelas 12, kalian sudah sampai di tahap ini, bahkan kalian melewati masa di kelas 11 kemarin dengan sangat baik. Tidak ada dari kalian yang terlalu aneh untuk menjadi masalah buat sekolah. Kalian semua baik-baik, baik itu kelas IPA, baik itu kelas IPS. Maka di tahun ini Bapak mengharapkan kalian melakukannya lebih sungguh dan lebih bertanggung jawab lagi. Ya, kita tahu tahun terakhir di kelas di SMA dan pembelajaran kita sedang pembelajaran jarak jauh. Maka lakukanlah dengan baik, jangan sampai kamu menjadi kena masalah atau bermasalah dengan tidak mengumpulkan tugas dan sebagainya. Maka ya sikapilah dengan bijak ya. Oke. Kita tahu sama-sama pembelajaran kita lakukan. Kalau saya tidak terlalu tidak terlalu memusingkan masalah harus pakai platform yang mana, tapi yang penting tugas yang saya minta kalian bisa kumpulkan dan bisa saya lihat bahwa kalian mengerjakannya dengan baik. Baik itu mengerjakan LKS, kalian kirimkan fotonya lewat WhatsApp seperti kemarin. Tugas kalian kirimkan fotonya lewat WhatsApp, kalian kirimkan misalnya file Word melalui WhatsApp atau langsung ke Google Classroom. Bisa kita lakukan ya, nonton video dari YouTube, juga mengerjakannya di YouTube di kolom komentar seperti yang biasa saya lakukan. Silahkan kalian lakukan itu karena saya akan lihat semua prosesnya ya. Jadi semua platform yang ada kita pakai lah. Pokoknya kalian belajar, kalian gunakan, kalian kerjakan. Mungkin Zoom ya, Zoom saya tidak banyak melakukannya di akhir semester yang lalu, tapi mungkin di semester ini kita akan banyak pakai. Tapi kita nggak pakai Zoom. Aplikasi yang saya dan rekan-rekan guru banyak pakai sekarang adalah Google Meet. Tapi nanti kalau memang ada perubahan, ada aplikasi yang lebih baik, silahkan kita pindah ke platform itu. Yang pasti saya minta kalian punya WhatsApp, punya email ya pasti ya. WhatsApp, email, kalian milenial kok ya. Ada Google Meet dan Google Classroom, itu aja ya. Nanti dengan itu kita bisa sama-sama mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Dan materi kalian itu di kelas 12 itu mengikuti kurikulum 2013 itu cuma 5 materi besar ya. Nanti 5 materi besar ini akan kita bahas dari
dari minggu-minggu ke depan di mana kita bertemu. Nah, untuk masalah pembelajaran jarak jauh ini sedikit mungkin ada perubahan, yaitu bahasa Indonesia yang biasanya kita 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, nanti hanya akan 1 sesi aja ya, 1 sesi ketemu, dan minggu ini berarti sesinya adalah hari ini. Hari ini saya pakai untuk berkenalan sama kalian, dan tentu saja ada tugas yang akan saya minta ya. Saya tahu kalian sudah bisa menebak tugas apa yang akan kalian akan Pak David suruh ya. Tapi saya mau kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh ya, karena ini awal tahun ajaran ya. Saya selalu akan meminta tulisan dari kalian, dan hasil tulisan itu bisa saya baca dan saya akan melihat-lihat cara berkomunikasi kalian apakah sudah baik, cara kalian menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian ke dalam tulisan apakah bagus, apakah masuk akal, apakah runtun dan sebagainya ya. Jadi tugas kalian setelah mendengarkan ini adalah tugas tradisional kita ya. Saya minta kalian membuat tulisan tentang apa yang kalian alami selama masa PSBB ini, selama kalian di rumah dan sebagainya. Dituliskan dalam tulisan tangan di kertas dalam 1 halaman saja, tapi dengan segala penggunaan tanda baca yang benar. Lalu kalian foto dengan jelas dan kirimkan ke WhatsApp group, dan kalian absen nanti ya di sana siapa dan apa. Misalnya yang sudah mengumpulkan tugas adalah siapa. Nah, lalu sertakan foto dari tulisanmu itu ya, karena tulisan tangan. Saya tidak minta tulisan saya tidak minta tulisannya di print dan sebagainya, karena saya murni pengen tulisan tangan kalian. Karena saya yakin dalam 3 bulan ini kemungkinan kalian tidak pernah menulis apa-apa. Jadi silakan lakukan penulisan di kertas dalam 1 halaman kertas. Lalu tulisan ini silakan kalian tuliskan dengan baik dan sungguh. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke WhatsApp grup kita ya. Oke, itu aja tulisannya. Yang pasti saya berharap di hari-hari ke depan tugas-tugas kita akan kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, dan di akhir masa pandemi ini ketika kita masuk lagi ke sekolah, kita sudah melakukan segala hal dengan normal, tapi kalian tidak ketinggalan tugas, dan semua tugas-tugas bisa saya dokumentasikan menjadi nilai dengan sempurna, dan tidak ada murid-murid yang menjadi beban karena nilainya sendiri yang kosong dan harus dihubungi berkali-kali ya. Kalian adalah orang-orang yang akan menjadi mahasiswa ya. Pembelajaran kalian sudah bukan lagi pedagogik ya, mulai andragogik. Pembelajaran orang dewasa, di mana kalian mulai harus bisa bertanggung jawab pada diri kalian sendiri ya. Jadi tugas-tugas dikumpulkan, jangan wali kelasnya yang woro-woro, jangan wali kelasnya yang capek, tapi kalian memang mengumpulkan dan bertanggung jawab atas tugas-tugas itu dan tidak membengkalaikannya. Oke, sekali lagi tuliskan karanganmu di kertas halaman tentang masa PSBB ini dan harapan-harapanmu. Kemudian tulis dengan segala aturan penulisan tanda baca, penulisan huruf kapital yang benar, yang baik. Nah, kalian foto jelas, foto yang bisa terbaca sama yang dikirimkan ya sama saya. Nanti saya akan baca dan saya akan lihat dan saya akan mengevaluasi apakah kalian sudah memiliki hal yang lebih baik dari apa yang kalian lakukan di awal dulu. Karena saya punya memori tentang apa yang kalian lakukan di semester-semester lalu ya. Sejauh ini yang saya harapkan adalah ada perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang biasa atau stagnan, apalagi turun kemampuan berbahasanya ya. Apalagi kalian bukan masuk generasi yang beberapa tahun lalu itu, generasi alay-alay itu ya, yang hurufnya macam-macam, tapi kalian sudah lewatin generasi itu. Tulisannya kayaknya sih bagus dan hanya mungkin kekurangan waspadaan dalam penulisan. Tapi itulah dia untuk membuka semester kita. Sambutan saya ini setelah kalian dengar, kalian kerjakan, kalian kumpulkan tugas itu.
Dan nanti di minggu-minggu yang akan datang kita mulai masuk ke materi-materi kita dengan lebih serius lagi. Oke. Jangan yang tadi saya katakan, jangan dibengkalaikan kata-kata saya di awal tadi tentang menjaga diri dan tidak usah keluar rumah, tapi lakukan semua tugas dengan baik dan sempurna supaya kalian memperoleh hasil yang baik. Itu dia salam dari saya. Terus kita tetap berdoa semoga masalah pandemi selesai. Nanti kita bertemu lagi bersama-sama di masa yang akan datang di sekolah kita, di saat-saat kita sudah bisa belajar kembali normal ya. Ruangan kelas yang kosong ini semoga akan kembali riuh rendah dengan suara tawa-tawa murid-murid ya. Kita pasti kangen ya. Semuanya saya kangen ya, baik anak IPA maupun anak IPS. Saya sebenarnya pengen nggodain Adiloh lagi ya misalnya ya, atau nggodain ya mungkin nggodain kelas anak IPA yang kita tahu ya. Tapi anak IPA sih agak-agak kalem ya, nggak terlalu masalah ya. Yang kalau yang kelasnya Elgar dan sebagainya kan Saba yang begitu, yang punya wah. Tapi apapun itu lebih menarik bilang kalian ada di depan saya daripada saya harus bicara seperti ini ya. Oke, itu yang saya bilang, itu yang saya infokan. Silakan kerjakan, lakukan dengan baik. Terus berdoa semoga masalah corona cepat berakhir. Terima kasih. Salam anak-anakku.